Shalom saudaraku, pagi hari ini kita mau kembali merenungkan firman Tuhan dengan judul Kuat di Saat Lemah. Bersama dengan saya, Fani Paendong. Terkadang untuk kita dapat mempraktikkan firman Tuhan, kita harus berada di dalam masa-masa ketidakmampuan. Merasa bahwa kita tidak kuat, tidak mampu melakukan firman Tuhan yang sudah kita dapatkan. Tapi jika kita mampu keluar dari perasaan ketidakmampuan itu, perasaan tidak bisa melakukannya, maka kita mampu menjadi seorang pemenang. Bukankah yang kita inginkan setiap saat untuk dapat menjadi seorang pemenang? Bahkan juga dalam bagian lain firman Tuhan katakan kita lebih daripada seorang pemenang karena kita sudah dimenangkan oleh darah Kristus. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 8 sampai dengan 10 tertulis, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudaraku, ini adalah sebuah ungkapan Rasul Paulus ketika dia mencoba untuk menghadap kepada Tuhan agar diringankan duri dalam dagingnya. Dalam versi bahasa Indonesia modern kekinian katakan, tetapi Tuhan menjawab, aku mengasihi engkau dan itu sudah cukup untukmu. Sebab kuasaku justru paling kuat kalau kau dalam keadaan lemah. Itu sebabnya saya lebih senang membanggakan kelemahan-kelemahan saya. Sebab apabila saya lemah, maka justru pada waktu itulah saya merasakan Kristus melindungi saya dengan kekuatannya. Haleluya. Saudaraku, hidup kita karena kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah, yang sudah diberikan terlebih dahulu dalam diri kita. Sebelum kita berbuat sesuatu, Tuhan sudah lebih dulu berbuat sesuatu lebih baik, lebih sempurna dalam hidup kita. Dia bukan saja menyerahkan anaknya yang tunggal, tapi dia juga memberikan kekuatan kepada kita, kelimpahan, damai sejahtera, dan sukacita yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Dan yang kedua, hidup kita karena kekuatan dari Tuhan untuk kita bisa tetap kuat. Rasul Paulus sudah menyaksikannya kembali kepada kita bahwa dia bisa kuat di saat dia lemah karena dia mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Kita membutuhkan kekuatan yang baru daripada Tuhan, saudaraku. Poin yang ketiga, di saat aku lemah, kuasa Tuhan akan menjadi sempurna, berkuasa atas hidupku. Mujizat dan pertolongan Tuhan dapat menjadi kenyataan dalam hidup kita ketika kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan pertolongan daripada manusia atau pembelaan daripada manusia. Tinju internasional Evander Holyfield ketika dia akan bertanding melawan Mike Tyson si leher beton, dia menggunakan sebuah kain yang tertulis Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dia menyaksikan pertolongan Tuhan dalam dirinya, bahkan dia menyaksikan pertolongan Tuhan dan kuasa Tuhan bagi dunia ini. Lihat baik-baik, orang yang mengandalkan Tuhan akan mendapatkan kemenangan daripada Tuhan. Pastor Joel Osteen mengatakan, mungkin hari ini Anda merasa tidak memiliki kekuatan untuk dapat maju, kekuatan untuk dapat melawan penyakit. Namun ingatlah ketika Anda lemah, ada pribadi yang sangat kuat, yaitu Tuhan, yaitu Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karenanya jalanilah hari ini karena
kemurahan Tuhan. Jalanilah hari ini dengan kekuatan daripada Tuhan. Sekalipun mungkin kita lemah, kita harus ingat bahwa ada pribadi yang kuat, yaitu Tuhan kita yang sanggup memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah hidup kita. Masih ada mujizat Tuhan, masih ada pertolongan Tuhan. Tetap kokohkan imanmu, tetap percaya kepada rencana-rencana dan jalan-jalan Tuhan, karena Dia pasti memberikan yang terbaik. Kita hidup karena kasih dan kemurahan Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.